Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Sarkub Aulia. Alhamdulillah kami tim Sarkub berada di kampus Universitas Mitra Karya bersama dengan Pak dosen ya, namanya saya dulu Endrianto Esbom MPI. Alhamdulillah bersama Pak DDS, lebih dikenal dengan Pak Bang Dilon dengan tim kreator Pak Yudi. Alhamdulillah bisa ketemu sini singgah di Universitas Mitra Karya ya. Berkah dengan Pak dosen ya. Sudah berapa lama Pak dosen ini di Universitas Mitra Karya? Dari 2019. Berarti sudah 5 tahun. 5 tahun. Mahasiswanya ada berapa mahasiswa? Kalau untuk semuanya kira-kira ada 700. Ya kebanyakan kan kita tim satu sudah beberapa kali kita wawancarai para kiai ulama abadi. Nah, kita mau ngambil yang lain ini, mau wawancarain dosen. Bagaimana tentang ziarah kubur dari segi pandangan, namanya di kampus kita paling jelek ya ngomong. Dari segi pandangan Pak dosen ini tentang ya kubur, ya kan, para aulia. Intinya di satu ini jarak ke para aulia ini hanya ucapin terima kasih Pak dosen. Kita kenal Islam berkat perjuangan dia. Kalau dia tidak ada kan tidak kenal kita Islam. Kalau di sekolah kan kebanyakan membahas masalah pahlawan, ya kan tahu. Padahal kan jasa-jasa para aulia itu kan kalau ini ya bukan kita membandingkan. Dia biasanya kan jas merah. Jangan sekali-kali dilupakan sejarah. Padahal terkaitan dengan bangsa Indonesia ini aulia-aulia yang ada di Nusantara ini kan luar biasa. Kira-kira bagaimana pandangan Pak dosen ini di Universitas Mitra Karya ini tentang jarak-jarak ke makam aulia? Ya, terima kasih. Terus ya memang kalau kita lihat jas merah ya, sesuai dengan jangan lupakan sejarah. Mungkin sama juga kayak bajunya Gus ya. Iya benar. Bisa juga dosen. Makanya beliau pakai baju merah ya. Ya kebetulan memang saya ngajar di sini 5 tahun. Tapi memang juga di organisasi. Kebetulan saya ketua ISMI Muda. Oh, ISMI Muda Kabupaten Bekasi. Ya, beliau Pak dosen ketua ISMI Muda Kabupaten Bekasi. Sekalian ada pengabdian untuk generasi muda dan pengabdian juga untuk masyarakat. Memang di organisasi itu kan membentuk kepemimpinan dan saya salurkan juga dengan mahasiswa saya seperti Pak Dedi ini kan mahasiswa saya. Yang mudah-mudahan beliau juga istiqomah juga bagaimana bisa membantu masyarakat atau berbuat untuk rakyat atau masyarakat. Nah menurut saya untuk ziarah kubur mungkin sudah banyak orang yang melakukan ziarah kubur. Tetapi prinsipnya itu pasti berbeda-beda pandangan atau berbeda-beda keinginan yang ada di dalam benaknya ya. Ada juga bahkan ada yang ke ziarah kubur itu ingin meminta-minta. Mungkin dari obrolan kita ini mungkin Gus dan Pak Haji ini bisa menyampaikan juga sebenarnya tujuan kita untuk ke ziarah kubur itu apa sih? Jadi masyarakat itu tidak memandang salah. Apa sih bentuk ziarah kubur? Nah kebanyakan kan ziarah kubur orang kan kita yang gitu. Padahal kita untuk mengapresiasi karena terima kasih. Karena kita kan di zaman bukan di zaman Nabi kan di zaman ulama. Wali-wali sama. Ya mudah-mudahan dengan adanya kita ziarah kubur kita akan dekat lagi dengan ulama, menyintai lagi ulama ya. Jangan sampai ulama itu sampai dizolimi atau yang lain. Mungkin kita sebagai umat Islam juga malu ya kan kalau sampai apalagi turunan Nabi mungkin yang dizolimi
ditanya kan kita Iya. ini umatnya siapa kan Nabi Muhammad ya. Allah. Seharusnya keturunannya itu kan perkenalan Islam kan dari zaman Nabi Muhammad. Itulah sebenarnya pandangan saya sih, mungkin perlu juga pemberitahuan ke masyarakat kan, tentang ziarah kubur itu yang apa sih maksud ketentuan tersebut. Mungkin itu pandangan saya. Jadi tidak ada salah tafsir atau salah yang lain. Alhamdulillah, makasih Saya bahwa apa yang disampaikan Pak dosen ini pendapat dengan sisi dan misi Sakup ini, karena tim channel Sakup ini mengenalkan bahwa ziarah kubur ini semata-mata mengucapkan terima kasih, ngasih hadiah. Kalau doain kita banyak dosa yang nggak ada. Emang ada perkara-perkara bahwa seseorang itu ketika ziarah minta misalnya pengen ini, pengen itu, ya itu privasi masing-masing. Cuman ya sebenarnya tidak boleh. Kita halus aja dah ngomongnya. Kalau tentu jadi viral nih. Ya artinya bahwa ziarah kubur itu sebenarnya para wali-wali Allah juga ketika minta itu dia juga mana kok kenapa mintanya sama saya bukan kepada Allah. Padahal udah kalau datang aja kasih hadiah, Fatihah, surah Yasin, nanti hadiah itu kembalikan ke kita juga gitu. Jadi intinya dengan channel Sakup Kubur Aulia ini ya seperti yang tadi Pak dosen sampaikan bahwa ziarah kubur begini loh. Bapak dosen juga. Dosen. Bisa gabung juga. Oh iya, oke. Gabung aja sini. Pak dosen ini bawa aja sini. Ya, udah gabung aja. Ya, sini. Pada di sini. Nah, Pak dosen namanya siapa? Bobi. Pak dosen Bobi. Sudah berapa lama Pak dosen ngajar di Universitas Karya? Baru. Iya masih muda sih. Langsung aja nih karena ini baru datang, ntar kita tanya jadi ikut. Bapak Novelon aja nih. Apa namanya? Pandangan tentang ziarah kubur. Kayaknya muka-mukanya makanya udah kali Sakup ini. Iya, di mana ada kubur kayak gini. Silakan Pak Delon. Oke, baik. Jadi Assalamualaikum Deketan apa? warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya. Jadi untuk terkait masalah ziarah kubur, ya berdasarkan yang saya alami lah ya. Ya nawa itu dari rumah sih memang benar-benar kita ingin merefleksikan diri, terus kita juga ingin napak tilas, karena memang sejarah perjuangan ulama-ulama terdahulu memang itu patut di apa namanya lagi ya kan, lagi Kayak jas merah itu ya? Iya, sifatnya begitu. Nah, kalau memang kita minta kuburan masalah, tetap yang jelas mah kita sekedar tawasul, kita napak tilas, karena di situ di lingkungan tersebut atau di wilayah itu ada paku buminya, ya kita sowan, ya toh Nabi juga kan ada lah dalilnya, bolehlah kita ziarah, ini kan seperti itu. Nah, setelah itu ya kalau udah ziarah itu kan kita apa yang saya dapat itu kayaknya hati riang, ada ketenangan batin, ya kan. Ya mungkin itu juga dari manfaatnya lah ada gitu kan, ya mungkin juga itu juga mungkin ada positifnya juga buat saya, kayak seperti itu Gus. Iya. Karena memang sesungguhnya wali-wali Allah, orang-orang mati syahada itu sesungguhnya tidak mati, hidup ya. Bahkan pernah dengar jauh daripada Syekh ketika kita ucap sebelum duduk kan kita berdiri. Salamullah ya sayyidina rahman ya bisa. Itu Untuk salam ya. berdiri ada. Bahkan kata ajengan Asep anak Rasulullah ada berdiri. Saya bisa lihat gitu. Seperti itu. Jadi yang saya menarik tadi dia bahwa ziarah kubur ini niatnya apa soalnya refleksi ya. Jadi kayak tukang urut ya. Ini mak refleksi
sudah lama. Oh, saya kira juga kasih gitu. Bukan. Ya, dia yang tegang-tegang. Itu menangkap sinyal lalu refleksi ke dalam. Betul. Jadi gini, Pak dosen di channel sahabat ini, jadi gini, jadi ngalir aja nggak ada. Ya, Dan sudah. nanti tidak melulu di situ, kita nanti bicara tentang Iya. Mungkin Pak dosen tentang ziarah kubur gimana pendapatnya? Ya, pandangannya. bebas kalau Saya singkat aja gitu. Singkatnya introspeksi diri. Jadi ziarah kubur bukan untuk ingat harta-harta kita yang disimpan, Iya. jadi ingat kematian. Nah, saya kan Iya. Apa bil mauti wa itu. Iya. Ikutlah kemarin itu nasihat bagi yang Iya. hidup bahwa suatu saat kita bakal menyusul bahwa hidup di dunia ini nggak lama, 60, 70 kalau sampai ternyata di alam gajah di alam kubur itu lebih lama. Ada yang 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun ya kan. Tapi jangan mantas secara kubur ingat mati ntar makin dari cewek. Sebenarnya mungkin bukan mati, kita pulang ya. Nah, Pulang. sebenarnya kehidupan yang sebenarnya itu. Kehidupan sebenarnya. Yang sebenarnya. Kembali. Kembali ke kehidupan yang sebenarnya. Lebih tepatnya kembali. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya itulah hidup sebenarnya ini kita masih linglung sih di dunia. Dia masih bermimpi. Kenapa kita masih haus materi, masih ego apa? Karena ruh kita ini terpenjara oleh jasad. Iya. Nah, setelah sudah meninggal kan lepas dari jasad. Bahkan kata Kanjeng Rasul, orang yang sudah meninggal dunia itu lebih melihat, lebih mendengar daripada kita. Iya, lebih ajib gitu. Sudah dibuka jam. Bahkan ada salah satu di kitab Imam Ghazali bahwa setiap pagi dan sore itu orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu diputerin video kita. Kita di sore lagi ngapain, pagi lagi ngapain. Alhamdulillah ini ternyata pandangan-pandangan dari seorang pengajar Pak dosen ini, nama Pak dosen yang sangat bijak ini, ya luar biasa gitu. Ternyata pandangan-pandangannya sama seperti para habai, seperti para abuya, ulama, ternyata ya sama seperti itu. Artinya ini buat generasi muda bahwa ziarah kubur ini hukumnya sunnah, dianjurkan mengucapkan terima kasih. Yang lebih terutama kan wali yang paling keramat yaitu kedua orang tua kita kan itu kan. Karena Allah itu tergantung kepada ridho orang tua. Sekarang kita pinter sholat rajin, ibadah rajin, kalau kita durhaka sama orang tua ditolak. Dia kan nggak semata-mata ada kita. Artinya ketika mau ziarah kubur, kalau memang kita punya orang tua kita sudah meninggal dunia, kita datang dulu ke kuburan orang tua kita. Nah, itu. Setelah kita datang ke kuburan orang tua kita, kenapa ada kita? Ya, kalau Allah. Sekarang kita mau ziarah kubur, pengen minta ini, orang tua kita, makamnya nggak didatangin. Begitu kita datang kata oleh Allah, lu ngapain datengin kuburan gua, orang tua lu aja lu datang, sabar, cuman kita nggak mudeng. Nah maksudnya seperti inilah channel-channel ini kita bawa ziarah kubur, ya kuburan seperti ini. Saya itu kan orientasi kepada untuk kehidupan yang sebenarnya nanti. Nah, sekarang kan makom kita masih di dunia ini. Iya. Berarti saya lebih kepada sisi khairun nas tanfa'uhum linnas tadi. Para aulia itu sudah mati pun bisa melakukan ekonomi. Bisa ngasih rezeki hidup ya. Berkah. Bagaimana? Ya masih bebas. Bisnya yang mengantarkan rombongan-rombongan itu membuat devisa kepada daerah di mana makom aulia itu ada. Kemudian kita hidup ekonominya. Nah kita kan di level kita di diri kita. Ini yang masih itu kita bisa berbuat apa untuk menimbulkan efek manfaat kepada orang lain. Betul, artinya apa yang dipetik dengan omongan Pak Yudi itu artinya kita nggak semata-mata menjarah kubur. Kita juga harus usaha, harus ikhtiar, ya enggak? Kalau kita jarah kubur aja kan istilah kata layak mutu walayah ya, kurang bermutu kan ya. Hari ini kan begitu juga. Nah, menurut nih, kita mau ke Cirebon.
Kan perlu bensin, Iya. kan perlu jajan, Iya. uang sangu buat makan, Iya. untuk memberi Buat sedekah. kepada musafir. Iya. Nah semuanya membutuhkan biaya. Betul. Jangan kita yang butuh biaya malah ya. Jadi tidak bermutu karena kurang biaya kan Nah jadi kita pun, nah ini nanti saya kepengen bagaimana pemikiran dari Pak dosen. Karena saya dengar tadi beliau juga Kalite. masuk dalam kelembagaan Ismi Muda. Muda Kabupaten Bekasi Nanti sebagai ketua. kami akan beri kesempatan kepada dosen apa isi muda yang diinginkan dari lembaga ini untuk memberi manfaat kepada masyarakat, Iya, kepada bangsa dan kepada negara. Ya, Ya. silakan lanjut terus. Ya, mungkin kita nanti akan mungkin ada apa ya, ekonomi Islam atau ya kan? Ya, Wah, itu buat dia. yang Kita mendengar ini dari para pemikir muda. generasi muda ini kita jadikan sebagai apa? Motivasi tentang Islam, gerakan, karena di zaman digital ini kan banyak juga ya sisi negatifnya dibanding positif. Ya kan? Bahkan besar bagian negatifnya itu sangat besar. Jadi yang saya udah suka itu di tulisan-tulisan yang ada itu bahwa mayoritas penggunaan internet di dunia maya itu lebih kepada pornografi, judi online, game online yang membuat anak nggak tidur sampai ada yang kena serangan jantung itu karena sakit juga mengikuti nafsunya gitu. Belum chatting yang itu yang banyak kesalahan sana dari uang kuota yang dibeli oleh masyarakat, sedangkan yang dakwah mengajarkan orang kebaikan, mengajarkan orang untuk bermanfaat orang itu sangat sedikit. Itu menjadi PR SPB nanti. Dengan kolaborasi Kolaborasi. Muda Kota Bekasi kan? Harapan kita sih begitu, karena memang Ismi Muda ini banyak pemikir-pemikir. Cuma itu tadi mungkin harus ada juga sebagai apa ya, untuk penggeraknya ya. Mungkin dengan adanya berkumpul kita mencari solusi, kita akan ketemu nih permasalahan kita ya kan. Yang insya Allah nanti akhirnya untuk berkembang dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu sih keinginan. Wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah. Segala kesulitan pasti akan ada kemudahan 2 kali ya. 2 kali. Masa Allah ya. Cuman butuh proses ya, proses instan. Tapi kan kalau kita saling membantu, saling tukar pikiran, ya insya Allah itu. Selagi kita ada kemauan ya. Cuman kan memang kita harus mencari kesempatan itu. Iya. Gimana gitu? Mencari titik pertemuan antara berbagai potensi untuk kolaborasi yang satu membuat sesuatu yang Jadi harus bertukar pikiran ya Pak dosen. Iya. Mungkin kalau Pak dosen bertukar pikiran sama Pak Budi ketemu. Insya Kalau Allah. bertukar pikiran sama saya jadi pinter, Pak dosen dia lama pulang. Ya dia bilang hidup ini jangan dibikin pusing. Kan nggak bikin pusing aja pusing. Jadi intinya yang penting bercanda ada asinnya ada bucinya ya. Tapi Iya. bos, saya itu ingat ayat Qurannya seperti Al-Nur ayat 33. Itu kan salah satu keunggulan manusia ketika dalam tertib dia bisa memberi manfaat kepada orang. Nah, Itu nilai Plus yang luar biasa. Kalau orang lapang, orang namanya, ya sekian persen sarapan dia nggak merasa kehilangan. memang itu kewajiban. Kewajiban. 2,5%. Ini yang dalam keadaan sulit, dia masih memikirkan orang lain, masih mau memberikan itu. Kan sedekah itu tidak selalu bentuk materi uang, bisa karya, bisa pemikiran, bisa senyum saja membantu, memberikan motivasi. ini masih senyumnya sama cewek cantik doang. Sama lagi sholat Jumat, kalau punya duit disenyumin dia tempat kawan.
Ya, jadi saya tuh berharap banyak sama generasi muda yang seangkatan lulusan punya pemikiran yang smart, modern, tinggal dijadikan satu kekuatan. Karena letak majunya suatu kampung, suatu bangsa itu adanya di anak muda. Dulu kampung anak itu aku sepupu muda, Karno. Iya. Ya aku sepupu muda akan kuguncang dunia itu. Tapi pemuda yang bagaimana? Kalau pemuda yang melehoy, Beliau juga ya. iya. Makanya kita pupuk nih spiritualnya, kebatinannya supaya makin dekat kepada Allah, ya, dekat kepada baginda Rasul, Allah dengan cara ya praktek. Kayak Sarpup ini kan di rumah ya sampai ngirimin doa. Tapi kan kalau kita datangnya berbeda. Ya, ketika bilang ketika kita lagi nggak punya duit, nggak punya apa-apa, tahu-tahu ada orang datang, assalamualaikum, bawain sembako, kan kira kayak gitu. Alhamdulillah ya kalau ada. Tahu-tahu, oh Pak ini sembako ini uangnya. Itu analogi ketika seorang yang meninggal tidak ada satupun yang peduli, lalu kita berjalan mendatangi. Itu analogi seperti itu. Orang yang sengsara, haus, butuh perhatian, butuh doa, tidak ada. Lalu didatangi seorang langsung membawa itu. Bagaimana perasaannya? Ahli kubur. Itu yang diharapkan ahli kubur. Tidak ada yang lain. Yang Doa. ditunggu-tunggu ya. Yang ditunggu itu doa. Apapun yang kita perbuat akan kembali ke diri kita. Seumpama kita berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kita bukan sedang berbuat baik kepada orang lain, sedang berbuat baik kepada diri kita. Depannya cerminan diri. Iya, kita masih orang nih. Sesungguhnya kita sedang menanggung. Apapun yang kita perbuat baik atau buruk akan kembali ke diri kita. Ya, ingat kata satu kebaikan, dua kebahagiaan yang didapatkan. Wah, Kebaikan, dua kebahagiaan. kalau ada lampu tidak usah cari diri, kalau ada aku tidak usah cari yang lain. Ini buat anu ntar kalau nggak percaya. Kita mau si cantik. Iya. Dua udah nikah belum? Iya tahu. Saya kan tahu dalaman orang Pak dosen. Kalau Pak dosen lagi nyebutin saya ini dalamannya. Biar di akam aja Pak dosen ya. Kita aslinya mana Pak dosen? Padang. Oh Pak. Itu kita kan bisa nambah saudara, Iya. nambah teman. Kami itu setiap hari nama saudara. Hmm. Setiap hari alhamdulillah nama saudara. Barokah Pak Haji. Karena kita ketemu siapapun senang Pak dosen. Iya. Apalagi ketemu orang-orang baik nih. Orang gak baik saya baik. Iya benar. Karena kita mau ngapain sih di sementara ini? Ini mau sombong, lalu mau ngapain? Iya. Ya enggak? Ada santri pergi ke Kobong, di Kobong ada dipannya. Jadi manusia jangan sombong, sombong itu temannya setan. Ya terima kasih nih tim SAR itu sudah diterima di Universitas Mitra Karya. Wah sinarnya ini nih Pak Delon. Pak Delon dia dulunya ngikut audisi penyanyi kan gagal. Jadi dulu. Gue mohon maaf ya, ini kan baru lima. Ini baru mau lima. Mau ke dimana? Semuanya panjang juga ya temuan. Nah, saya pertama. Kalau nanti Pak dosen, Pak Delon dan Pak dosen yang lain ini mau ke sinergi kita, itu akan ada pertemuan lanjutan. Iya. Apa membahas kita, apa nanti mau tawasulan bareng gitu, mau yasin apa, ya enggak? Kita siap memfasilitasi buat dakwah kita mau Iya. nggak ada apa, nggak ada tujuan gitu. Tadi Gus, kami sebelum direkam sudah sedikit. Iya makanya saya tinggal lama. Kalau ada saya nggak bakalan serius ngomong. Saya pengen ngejawab aja. Iya. Alhamdulillah kemudian dosen juga istilahnya masih bisa bersinar maupun dari satu kemudian marketplace, e-commerce yang menjadi kompetitor bagi yang sudah ada. Sehingga uang yang selama ini semua ikut sana dibawa keluar, ada sebagian yang terselamatkan. Misalkan kebetulan pada ini kan
50-50. Kalau saya kan bilangnya amin-amin. Itu kan perlu juga IT diyakinkan kan Jadi malamnya Riyadho, siangnya mencari Maisa. Cari Maisa bukan cari Mas Siti. Jadi Pak Ruslan kalau moto kami itu tidak ada kata gagal. Kenapa? Kita sudah mencapai pada pemahaman iman yang benar. Iya. Koda dan koda. Menerima bodoh baik yang khairi maupun yang syar'i, yang jelek maupun yang bagus. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, kita terbentur. Yang terbentur itu hawa nafsu kita, keinginan kita. Sebenarnya yang menentukan itu Allah, kamu harus kesini. Makanya kita ketemu kumpul ini. Iya. Tidak ada catatannya. Itu betapa lepasnya itu kita nggak ada beban penderitaan. Yang bikin belok itu nafsu ya. Yang bikin ini itu nafsu. Nah, yang kemudian Allah berkata, ini loh yang kamu butuhkan, bukan ini. Ini yang lebih bagus. Kami tuh mengalami sampai beberapa kali begitu. Nih, berdua kita. Oh, ternyata emang nikmat ketika tadi itu. Yang kita bilang gagal orang gagal, bukan gagal. Kadang ada yang lebih besar kita dapatkan dari ketidaksampaian takdir kita. Ataupun berhasil. Iya. Jadi bahwa musuh terberat itu bukan ada pada orang lain, musuh terberat itu ada di diri kita. Apa itu? Nafsu keduniaan, nafsu ego, rasa diri paling pintar, paling benar, paling. Jadi adanya di diri kita, bukan di orang lain. Orang kalau hatinya sudah baik, niatnya baik. Kalau hatinya udah nerima kejadian apapun, dia terima. Gini contohnya, suatu contoh, kita punya motor. Itu terserah kita motor itu. Mau kita pinjemin, mau kita jual, begitu pun Allah kita kan. Terserah Allah. Mau diapain juga kan gitu. Pada hakikatnya manusia itu sadar, tahu bahwa kita itu diatur sama Allah. Tapi pada prakteknya kita yang diatur Allah. Apa? Bukan yang terima yang mau jadi begini, nggak jadi begini ya. Ya ini mah cerita dikit ya. Karena memang nafsu dan egonya kita, jadi kita ngatur Allah tadi. Iya, bahwa jihad yang paling besar itu ya mengendalikan hawa nafsu, katakan Rasul. Ini nggak ditasawuf nih. Kalau kita kan tak sanggup. Artinya ya dengan takdir Allah, alhamdulillah. Bocah ya dok ini bisa di universitas berkarya. Udah gitu, Pak dosen lagi kita wawancarai, 2 dosen. Nanti kita deketin. Ajar. Kita bisa sekolah Bisa. Iya. Bisa. Bisa ini kan anunya SPD itu sudah pernah 2 istri. Lah banyak pada sih mana gini. Kalau ada juga gak kusut. Itu saya baru nih. Pada saya, maaf ya, ini intermezzo ya. Kan saudara pernah ngulik di ODGJ, ya ODGJ. Yayasan Guru itu pembinaan ODGJ yang di Bekasi. Ini dia salah satu komisi acara. Begitu datang itu ke ruangan murid, itu para hadirin Sudah tahu semua. Ahmad Dhani, saya bilang, boleh no, fansnya banyak. Iya, tergantung foto. Jadi bilang mirip Ahmad Dhani, Ahmad Dhani yang mirip saya. Karena Ahmad Dhani itu saudara. Serius Pak, saya bukan bercanda, serius. Itu ada yang ngasih ibu-ibu nggak sih begini. Kayaknya saya penggeri banget. Padahal mengadu diri. Takut gigi doang. Saya Memang mirip sih. Ini potongannya udah Ahmad Dhani sendiri. Ya, Ini satu style sama saya. Dan saya, oh sama-sama IT. Wah, kita bisa bergabung. IT semua kumpul dosen IT. Iya. Itu kehendaki Allah, Gus. Iya, betul. Memang Allah kalau mau belajar seru di dunia alami, hai. Tapi Allah kalau menyungsi mau alami,
Artinya kita la haula wala quwata illa billah. Kita pintar yang ngasih Allah, sehat masya Allah, kaya yang ngasih Allah. Jadi tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan dan Benar. Allah. Benar sekali. Kalau nggak diambil ini. Sekarang kalau pinter ilmu apa aja, ilmu agama, pinter Quran dia apa, hadis apa, terus dia sombong kayak kotor jatuh di otak, hilang ilmunya. Orang suara bagus, dikit-dikit suara, oke suara dia bagus, yang dengerin disuruh budek ya. Lah ini yang hebat mau loh. Ada di kita balikan ketika orang sakti yang diciptakan aja sakti, apalagi yang menciptakannya Allah gitu. Lebih satu lagi. Cuma kaya tapi kalau dirawat di rumah sakit. Kalau raja mana? Nah, ini sebenarnya enggak tahu. Kalau raja mana? Bagus. Raja mana? Saya tak salah. Mana ini mana dulu? Raja mana? Bagus bisa. Oh, raja mana lu bisa? Nanti jadi tahu tuh. Lagi mau minum kemana? Lanjutannya semoga masih kita masanya masih menjaga cita-cita ini. Iya. Soal tadi kita kolaborasi Pak dosen, kita punya program yang kita bersinergi membuat sesuatu yang bermanfaat bagi banyak masyarakat. Ya Pak dosen. Baik, channel Satu Mulia di pembicaraan yang singkat ini yang natural tanpa dibuat-buat, pendapat daripada Jarah Kubur, akhirnya setuju dari beberapa dosen ini, terus juga menyangkut masalah perkembangan kita dan usaha ekonomi buat membantu sesama juga mendukung yang bersinergi dengan tim Satu Mulia. Intinya di akhir ini kita baca surat Fatihah ya. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya min ahli sayyidul wilayah, membersihkan mitra kaya, pemerintahan dari juga sekarang. Mudah-mudahan dari masuknya dikabul hajat bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'ul ilaihul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayya. Amin. Intinya di channel Satu Aulia ini kita mau bagaimanapun mau diarahkan oleh Allah, masyarakat mau pintar tolak ukurnya kita makin jauh atau makin dekat kepada Allah. Semoga kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam Satu Aulia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.